Selamat pagi Bapak dan Ibu. Eh, ada di mahasiswa, jadi kita ada mahasiswa nih Pak Indra nih. Oke. Karena memang hari ini sesinya agak berbeda, karena topik Pak Indra ini cukup penting ya untuk diketahui orang banyak gitu, sehingga dijadikan kuliah namanya kuliah Cipta Karsa Pak di Universitas Pertamina, jadi kuliah umum. Oh, oke. Gitu. Sehingga mahasiswa itu boleh ikut ya. Makanya sesi atau Zoom yang disiapkan itu yang untuk 1.000 sebetulnya, karena ada sekitar 300-500 mahasiswa yang akan join Ya. pada pagi hari ini. Nah, ini adalah sesi seperti biasa, Bapak dan Ibu, Pak Indra, dari mahasiswa. Jadi setiap bulan kami mengadakan sesi ini, Pak, secara kontinu. September lalu kami mengundang Ibu Nianis Cahaya, Deputi Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bicara tentang pariwisata Indonesia di masa pandemi. Nah, kali ini kami mengundang Pak Indra Utoyo, selaku Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, karena kita bicara mengenai bank digital, Pak. Ini saya kira yang orang punya banyak kepentingan, termasuk saya, termasuk Pak Roy. Jadi nanti kami akan pandu berdua dengan Pak Roy, kawan saya dari kuliah nih, Pak. Akan pandu, dan ini saya kira Bapak, Ibu, dari mahasiswa juga punya kepentingan ya, karena pengen tahu apa sih bank digital itu ya. Bila ada yang memiliki pertanyaan, silakan gunakan fitur chat. Bagi yang mengikuti live stream Zoom Universitas Pertamina, tolong juga masukkan pertanyaan di kolom komen. Nanti Mbak Tiara minta tolong ya, disampaikan ke fitur chat kita di sini, pertanyaan-pertanyaan dari hadirin yang sampai saat ini mungkin belum bisa masuk ke Zoom, karena terus terang ini sedang diselesaikan persoalannya, permasalahannya. Mudah-mudahan kemudian bisa gabung. Tapi untuk sementara kita mengikuti Bapak dan Ibu, ada yang masih mohon maaf yang belum bisa masuk mengikuti di live streaming YouTube. Kalau ada pertanyaan silahkan masukkan di fitur komen ya. Di fitur komen, nanti operator Mbak Tiara tolong copy paste di fitur chat kita di Zoom sehingga kita bisa bahas juga. Mari kita mulai aja. Silakan Pak Roy. Selamat pagi. Suara saya jelas ya Pak Budi? Jelas. Jelas. Pak. Selamat pagi Pak Indra. Pagi Pak Roy. Salam kenal Pak Indra. Mungkin baru pertama kali berkenalan nih Pak Indra. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Pak Indra, karena ini jadi trending topik sekarang nih Pak Indra nih, bank digital. Jadi, nah mungkin yang pertama kali Pak, kita mau buka dulu dengan apa sih Pak pengertian bank digital ya Pak ya? Mungkin Pak Indra bisa mulai dari situ Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Roy. Pak Budi yang saya hormati juga seluruh peserta webinar pagi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Baik, jadi kebetulan ini di regulator kemudian memang membuat definisi dari bank digital ya, supaya mungkin satu referensi begitu ya. Jadi bank digital sendiri adalah sebetulnya bank juga sih, sebenarnya bank juga, hanya dalam hal dia melayani itu menggunakan saluran elektronik. Dengan demikian mungkin meminimalkan kantor fisiknya ya. Itu yang mencirikan sebagai bank digital, membedakan dari bank tradisional seperti BRI ini yang memang dulunya dimulai dari cabang-cabang begitu ya. Nah sekarang tentu bank-bank yang tradisional pun juga bertransformasi, sehingga sekarang ada 3 definisi bank di era digital. Satu tadi ya, bank digital yang memang begitu muncul dia full digital. Jadi sebenarnya ada bank hybrid seperti Bank BRI ini yang memadukan antara kapabilitas digitalnya, tapi juga memaksimalkan physical presence-nya untuk bisa melayani customer. Dan ada juga satu lagi tipe bank syariah ya, tipe bank digital syariah sekarang sudah ada Aladdin begitu, itu juga tipe digital bank yang lain. Kira-kira begitu Pak Roy? Jadi definisinya ada beberapa ya Pak ya.
terutama sekarang ini yang BRI ini adalah hybrid, Pak ya? Ya. Ya, mungkin pengertian hybrid itu apakah jadinya bank konvensional didigitalkan atau bagaimana, Pak? Ya, jadi sebetulnya transformasi digital itu sekarang itu sudah bukan lagi pilihan, Pak ya. Sekarang menjadi keharusan. Ya. Kita mulai dari esensinya dulu sebetulnya. Apa sih digital itu? Ya, digital itu sebetulnya lebih ke mindset ya, lebih ke bagaimana kita mereposisi ya perusahaan kita, layanan kita supaya bisa memberikan value yang lebih baik bagi customer kita gitu. Ya. Nah, tentu teknologi menjadi katalisnya, menjadi enablernya, sudah pasti kita dipercepat karena teknologi gitu ya, supaya bisa makin efisien, makin personalized, makin cepat, makin baik. Tapi esensinya sekarang kita semua harus transform supaya lebih engage dengan customer kita. Nah, kalau siapapun yang tidak transform secara digital ya dia menjadi tidak relevan sebetulnya. Gitu. Ya, betul. Itu Pak kira-kira. Nah, oleh karena itu ya bank seperti BRI juga harus transform secara digital. Nah, menjadi hybrid itu artinya karena dalam layanan finansial ini kita mesti membedakan antara digital literasi dengan financial literasi begitu ya. Kalau digital literasi sebetulnya sudah cukup tinggi ya, artinya masyarakat sudah biasa dengan menggunakan mobile ya. Penetrasi mobile sudah cukup tinggi dan belum pernah mungkin penetrasi telekomunikasi terus ya seperti hari ini berkembang. Nah, tapi digunakannya untuk apa? Mungkin untuk komunikasi, sosial media begitu ya. Tapi apakah mereka nyaman untuk melakukan transaksi? Nah, itu dua hal yang berbeda. Nah, oleh karena itu masih banyak masyarakat yang untuk layanan finansialnya tetap ingin dilayani melalui orang. Makanya oleh karena itu ada model yang namanya O2O, online to offline, begitu ya. Nah, jadi tetap ada human touch-nya, cuman yang melayaninya sudah sangat di-equip oleh digital seperti di BRI. Kita kan melayani, kita ini bank mikro ya, bank kecil yang melayani, bahkan kita ingin melayani lebih banyak lagi dengan pemerintah mengintegrasikan ekosistem ultramikro ya, ada Pegadaian, ada PNM, itu sebenarnya BRI ingin masuk lagi ke segmen-segmen yang makin luas lagi, makin kecil-kecil ya, makin dalam. Tapi udah pasti jawabannya digital supaya kita memanage risiko operasionalnya juga dan juga mengurangi cost-nya, karena kalau semua pakai orang pasti sangat mahal. Nah, tapi caranya ya tadi dengan O2O. Nah, itu melalui namanya account officer kita, namanya mantri-mantri itu ya, yang dia di-equip digital, kemudian dia melayani para nasabah kita di mana-mana. Seperti itu. Jadi kita sebut dengan hybrid karena kita juga tentu cabang-cabang kita banyak yang sudah mungkin nggak relevan lagi, mungkin Bapak juga udah lama ya nggak ke cabang-cabang ya. Betul Pak, udah 2 tahun Pak. Nah, itu harus kita transform Pak. Jadi cabang-cabang itu tetap ada atau kantor-kantor itu, cuman ditransform supaya lebih self-service, lebih assisted. Jadi itu pasti ada masalah SDM yang harus kita transform ya. Ya. Begitu Pak. Pak Budi masih di mute Pak Budi. Terima kasih Pak Indra penjelasannya. Kita semua sudah memiliki gambaran yang lebih jelas, Pak. Cuman pertanyaannya adalah, apakah bank digital ini memang dirancang untuk menggantikan bank konvensional, Pak, di masa mendatang ya? Oh, oke. Mungkin kalau saya sih ingin bilang begini, Pak ya, bahwa digital itu tidak bisa menggantikan trust, digital tidak bisa menggantikan brand, digital tidak bisa menggantikan service. Tapi tanpa digital, kita tidak bisa mendapatkan ketiga-tiganya. Begitu ya. Nah, oleh karena itu, harus semua transform ke digital. Nah, kemudian sekarang, dengan digital itu memang banyak hal yang bisa dilakukan supaya kita bisa scaling jauh lebih efisien, gitu, dengan menggunakan mengconnect dengan banyak. Karena kita masuk ke era 4.0-nya, era connected dan era kolaborasi, Pak ya. Dengan demikian, kita bisa melayani layanan perbankan melalui channel-channel digital. Bisa macam-macam, bisa melalui e-commerce, bisa melalui ride sharing, begitu. Itu cara-cara bagaimana kita mencari lagi channel-channel baru untuk melayani melayani masyarakat melalui layanan digital. Nah, tapi sebetulnya nggak gara-gara digital terus orang mau naruh uangnya di situ kan gitu Pak ya. Itu yang saya maksud dengan nggak ujuk-ujuk karena digital maka orang naruh uangnya ke situ, kemudian tapi tentu brandnya harus dibangun, trust-nya harus dibangun,
sehingga servisnya juga harus makin excellent. Nah, karena itu bank yang hanya digital saya tidak terlalu believe sebetulnya. Saya lebih believe phygital sebetulnya, physical and digital. Artinya tetap ada paduan-paduan yang menggabungkan keunggulan dari kedua itu. Oleh karena itu kalau kita lihat sekarang bank-bank digital itu syaratnya kalau dia mau sukses itu 3 ya. Dia harus punya akses kepada ekosistem digital. Ya, maka kayak kita lihat beberapa bank digital seperti Bank Jago begitu, dia hadir sebagai bank digital tapi dia main di ekosistemnya dari misalnya Goto gitu ya. Sehingga dia bisa nanti touch kepada jumlah nasabah yang besar di situ. Kemudian ada BNC, bank Neocommerce ya yang main di Shopee begitu, atau Bank Agro ya, bank Raya dari BRI ini ya, yang dia bank digital mainnya nanti di channel-channelnya Agrain Briling gitu ya. Dia sendiri nggak punya cabang sebetulnya, tapi cabangnya menggunakan, jadi fisiknya ada di orang lain sebetulnya ya. Jadi kira-kira akan itu satu Pak ya, satu masalah akses kepada digital. Kedua dia harus memberikan sesuatu layanan yang benar-benar menjawab kebutuhannya customer yang saya rasa akan makin hyper personalized ya, memberikan value-value baru ya, makin menyenangkan, makin mudah begitu bagi pengguna, bagi nasabah. Yang ketiga memang harus punya capital yang besar dan talent-talent digital yang memang harus terus ditumbuhkan ya, karena ini kompetensinya baru, prakteknya baru dan juga mindsetnya baru. Jadi kira-kira seperti itu Pak arahnya ke depan. Jadi kalau hanya digital, jadi digitalnya mainnya harus di ekosistem tadi yang saya maksud ya. Kemudian dia benar-benar hyper personalized dan kemudian juga harus punya capital dan talent itu. Mungkin berarti di masa depan kita mengharapkan bank yang digital mungkin Pak ya, lebih tepatnya ya. Iya, betul. Tidak pure digital, masih tetap ada cabang, tapi cabang itu disupport digital atau mensupport digital. Betul. Gambaran kita seperti oke, baik. Silakan Pak Roy. Terima kasih untuk penjelasan mengenai perbedaan dan kedepannya seperti apa yang diharapkan dari bank digital ini. Ya. Nah, dari pengamatan dan pengalaman Bapak nih, ya kan Bapak yang ada di sana itu ya. Apa dampaknya Pak pergeseran dari bank tradisional yang sekarang ini terus ke bank digital bagi nasabah dan konsumen seperti kita-kita ini Pak? Oke. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang sebetulnya esensi dari digital itu kita semakin obses kepada memberi value bagi customer, sebenarnya itu arahnya Pak. Karena bank konvensional itu justru bank-bank yang justru sangat product centric gitu ya, ya relatif lebih rigid begitu ya. Nah ini yang dengan digital ini sebetulnya mindsetnya harus digeser, harus sangat customer centric, selalu obses untuk nggak berhenti memastikan bahwa layanan kita itu sesuatu yang diapresiasi, yang betul-betul menjawab problemnya customer, ya memudahkan customer. Itu sebenarnya esensi dari digital. Dan memang bagi bank konvensional, kalau Bapak tanya challenge-nya begitu, ya terasa. Dulu saya kan bukan orang bank Pak ya, saya dari telco begitu, kemudian ditugaskan ke BRI. Bank ini kan memang industri yang sangat highly regulated gitu ya, dan mindset-nya sangat risk averse gitu. Kalau ada suatu hal yang baru, biasanya jawabannya no dulu Pak. Setelah dicek compliance sama risk baru yes gitu ya. Betul Pak. Tidak melakukan eksplorasi gitu ya. Nah, jadi cenderung bikin produk yang memang, karena bank itu kan esensinya produknya ya 3 Pak ya. Artinya satu, save the value, yaitu naruh uang, nabung, deposit begitu ya. Satu lagi adalah transfer the value, ya kirim uang, bayar. Satu lagi lah akses the credit. Nah, kira-kira itulah layanan bank secara basic. Nah, cuman dengan digital ini kita harus memastikan kita bisa memberikan layanan jauh lebih baik, jauh lebih efisien, jauh lebih cepat gitu. Karena dan kita diajarin oleh fintech juga Pak ya. Fintech ini kan buat saya gitu, kalau Pak tanya pengalaman
saya justru merasa banyak belajar dari fintech. Oh, ternyata ada cara-cara lain loh yang lebih baik dalam hal memberikan layanan. Nah, itulah mungkin menjadi, ya sekarang kita belajar bareng untuk bisa kita adapt ya dengan perkembangan ini, dan supaya bank-bank ini juga tetap bisa relevan bagi customer-nya. Maka kita harus shifting ke digital. Nah, memang di dalam tentu perubahan mindset, culture itu yang nggak gampang, Pak. Nah, itu kalau Pak tadi tanya. Seperti di BRI, begitu awalnya juga saya tidak mudah, oleh karena itu kalau agak panjang dikit jawabnya, kita dulu bikin 2 grup, Pak. Ada grup yang memang di engine pertama gitu, yang sifatnya exploiting dari produk-produk existing gitu. Ada yang memang engine kedua yang harus exploring hal-hal baru, tapi ternyata memang harus ditaruh di tempat yang terpisah, karena kalau digabung kadang juga mungkin tidak langsung efektif, bahkan banyak penolakan begitu ya. Tapi dengan adanya 2 track begitu, maka track yang melakukan eksplorasi ini kan hadir dengan pendekatan bisnis model baru, cara-cara baru. Nah, begitu dia berjalan, seeing is believing. Oh, ada yang bisa cara begitu ya. Nah, itu maka kemudian merubah juga, oh, saya juga pengen yang seperti itu, dan akhirnya lama-lama bergeser juga jadi lebih customer centric, kemudian obses pada memberikan value. Nah, udah gitu nggak berhenti untuk ya pakai teknologi lah, pakai cara-cara baru, lebih efisien, lebih automate, yang manual-manual makin dihilangkan. Kira-kira seperti itu, Pak. Mungkin challenge-nya kalau di bank. Berarti kesimpulannya mestinya lebih better dalam hal melayani nasabah kan, Pak ya? Itu, Pak. Jadi itu karena ya, customer centric nih, bukan product centric lagi. Terima kasih, Pak. Ya. Ini Pak Indra, ini para peserta kita ini banyak sekali yang nanya mengenai hal ini, Pak. Yaitu keamanan data nasabah, Pak. Ya. Nah, sekarang pada isu pencurian identitas, ya penyalahgunaan identitas, Pak. Dengan adanya bank digital kan kami lah ya beranggapan bahwa wah, data kita ini bisa dilihat banyak orang nih. Kira-kira seperti itu ya. Kalau waktu ke bank konvensional kita datang, kita masukkan PIN hanya berdua lah dengan teller ya. Karena kan perjalanan data itu kan panjang, Pak ya. Kita bisa dari mana aja dan seterusnya. Ini bagaimana bentuk pengamanannya, Pak, untuk meyakinkan nih nasabah termasuk saya, Pak Roy, dan mungkin Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang ada di sini. Baik. Ya Pak, ini memang saya rasa begitu kini digital itu memang membawa 2 hal, Pak ya. Satu, exciting karena jadi memudahkan, menyenangkan begitu ya, inovasinya macam-macam gitu. Tapi sisi yang kedua adalah makin scary, Pak, makin berisiko ya, karena tadi seperti Pak Budi sampaikan. Karena dengan kita masuk ke era 4.0 itu kan era kita makin hyper connected, makin connected, antar sektor juga saling tersambung begitu ya. Terjadi era kolaboratif ekonomi berkolaborasi melalui jejaring internet ini begitu. Nah, memang kemudian kita menjadi terekspos dengan risiko-risiko baru yang disebut dengan ya risiko cyber ya, yang risikonya bukan hanya linear tapi eksponensial risikonya begitu ya. Karena kesalahan bad code saja begitu sedikit gitu, karena potensially semua orang yang megang HP bisa connect ke satu layanan bank, maka potensially semua orang bisa akses pada bad code itu dan bisa melakukan eksploitasi terhadap bad code itu, dan kemudian bisa mengambil maksudnya melakukan fraud dan sebagainya kepada sistem. Itu memang hal-hal yang risiko seperti itu menjadi ya masif ya, oleh karena itu tadi pertanyaan Pak Budi, bagaimana mengatasi seperti ini. Memang begitu kita masuk ke digital, yang selalu ditekankan adalah aspek GRC-nya ya, governance, risk, dan compliance. Ya, betul. Nah, compliance sendiri nggak bisa dirubah. Compliance itu sesuatu yang harus dipenuhi ya, artinya bahwa dia harus KYC-nya jelas, dia adalah dia begitu. Kita ketahui dengan betul-betul akurat. Kemudian ya, tapi dengan teknologi diharapkan compliance-nya bisa lebih cepat ya, karena sekarang ada biometrik begitu ya, yang bisa membantu juga dengan apakah fingerprint atau face atau yang lainnya begitu ya, mewakili identitas dari seseorang. Kemudian menggunakan big data analitik supaya bisa membantu dalam hal tracking fraud kalau ada anomali dan sebagainya. Jadi memang ada dengan teknologi bisa membantu compliance yang lebih baik. Nah, hanya kita bicara menghadapi ancaman fraud ini sekarang harus dengan sebuah framework yang lebih baru ya. Artinya bagaimana kita melakukan defense yang maksimal di aspek teknologinya ya. Teknologinya macam-macam, ada ya berbagai
aplikasi untuk protection itu kita lakukan begitu ya. Ada pakai chip dan lain sebagainya. Kemudian ada algoritma yang harus kita ikuti. Nah, kemudian juga people-nya, ya ini juga harus betul-betul punya disiplin mengikuti prosedur begitu ya dan paham. Termasuk di sisi nasabahnya juga sudah kesadaran baru ya, era digital ini jangan senang-senang sharing data gitu. Itu juga menjadi masalah. Nah, jadi di aspek teknologinya, di aspek prosesnya dan juga di people-nya. Nah, di protection, jadi kita pertama identified data-data yang berisiko, kemudian protection-nya seperti apa, menggunakan berbagai macam teknologi, kemudian detection-nya. Nah, pada saat terjadi juga harus punya kemampuan untuk mendetek. Nah, itu ya Pak. Jadi sistem detection-nya harus ditingkatkan. Dan kemudian sisi lainnya, kalau terjadi gimana? Itu juga harus lebih cepat responnya. Karena begitu terlambat itu geger itu industri. Kemudian sistemik dan nanti reputation jadi masalah. Nah, oleh karena itu ini hal yang baru dan harus betul-betul disikapi. Maka dalam hal bank digital, itu juga regulator concern-nya ke situ aja Pak. Ke masalah manajemen data protection, kemudian cyber risk ya, yang harus di-manage dengan baik. Nah, maka sebenarnya kita juga sangat butuh nih, karena digital ini kan harus bisa memberikan 3 hal dari customer ya. Satu, dia harus dipastikan datanya terproteksi. Yang kedua, dia harus juga merasakan sesuatu kemudahan gitu. Yang gitu ya. Jadi kemudian ketiga dipertukarkan. Nah, dipertukarkan itu yang jadi isu gitu kan. Ini waktu dipertukarkan ini jangan-jangan dipakai untuk hal yang kemudian dipakai untuk manfaat lain. Oleh karena itu, maka undang-undang perlindungan data pribadi ini kan suatu yang sudah makin diharuskan ya. Kalau di Eropa sudah diundangkan, di negara lain juga sudah. Jadi ada GDPR namanya ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan tidak patuh dalam hal menjaga atau memprotek data nasabah itu langsung kena penaltinya di top line-nya 4% begitu ya. Nah, kita sebenarnya di Indonesia sedang menunggu nih undang-undang PDP ya supaya segera diundangkan supaya juga ada penaltinya, jangan cuma minta maaf gitu ya. Kalau tidak menjaga privasi dari nasabah, proteksi itu kemudian terkena juga penalti yang serius. Tidak hanya itu, sebenarnya juga reputasi dan sebagainya. Nah, ini di sisi data protection juga saya rasa makin menjadi isu di era digital ini karena data di-sharing, dipertukarkan begitu, dan juga harus ada consent dari customer. Nah, sisi lain adalah menghadapi fraud-nya ini sekarang itu udah nggak bisa sendirian Pak, karena fraudster-nya pun juga pakai teknologi gitu. Dia pakai AI juga gitu ya, dan dia sindikat begitu. Oleh karena itu menghadapi ancaman seperti ini memang industri harus berkolaborasi. Jadi nggak bisa Bank BRI sendirian gitu, karena kita sekuat yang paling lemah gitu. Kita connect dengan fintech, kita connect dengan telco, ternyata bolongnya di telco, jadi kena juga kita. Atau karena di telco ganti-ganti SIM card gitu kan, atau di fintech karena dia nggak sistem security-nya nggak terlalu ini, waktu bikin aplikasinya misalnya pentestnya tidak terlalu baik. Akhirnya jadi bolong masuk ke banknya. Oleh karena itu, ini adalah sebuah kolaborasi lintas industri dan memang kita juga harus cepat menghadapi begini dan harus pakai teknologi juga, Pak. Nah, ini yang terus kita tingkatkan dalam hal kolaborasi menghadapi. Supaya gini, kalau kita kolaborasi, insya Allah penjahatnya juga mikir gitu. Ini yang dilawan juga bareng gitu ya. Kalau sendiri-sendiri ya dia gampang mungkin. Ini Pak, jadi secara umum tentu dari sisi nasabahnya juga harus makin sadar gitu, jangan mudah karena sekarang social engineering juga makin marak ya Pak ya, orang posting-posting soalnya dapat hadiah, soalnya dapat bon, apa begitu, kemudian dia memberikan ya, kemudian nanti dijawab respon itu, kemudian diklik, atau kadang-kadang bisa meng-call seolah mewakili petugas bank begitu. Nah, itu yang saya rasa juga harus ada kesadaran, hati-hati jangan pernah sharing data apapun, nomor telepon jangan, nomor rekening jangan, nomor PIN jangan, ya itu karena even pada petugas bank gitu ya. Jadi itu hal-hal yang juga harus disadari sisi nasabah. Tapi di sisi kita di penyedia layanan tadi Pak. Jadi kita teknologi untuk defense-nya makin berlapis-lapis, ya. Kemudian kolaborasi, kemudian juga harus memiliki respon action insight yang cepat dan sering melakukan testing kita Pak supaya simulasi kalau terjadi gimana action itu juga hal yang baru yang di aspek tadi GRC-nya. Mudah-mudahan menjawab Pak. Maaf ya, alhamdulillah nih karena kita jadi paham meskipun secara teknis kita nggak paham gitu, tapi paling tidak ada keyakinan ya Pak bahwa data kita juga aman lah, katakan paling tidak perbankan itu sangat serius dalam menangani keamanan data ini seperti itu. Nah silakan Pak Roy.
Ya, dan juga tadi ada satu kata dari Bapak, ya sekarang zamannya memang kolaborasi. Jadi harus bekerja bersama-sama dengan seluruhnya, Pak ya. Ya, seluruh, betul. Even bukan hanya bank, juga regulator, segala macam untuk men-tackle ini. Karena penjahat pun berkolaborasi, tuh Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Kalau tadi kita sudah berbicara soal nasabah, jadi sebenarnya kita nggak perlu khawatir sebagai nasabah, karena bank lebih terobses untuk melayani nasabah sebenarnya tadi yang seperti tadi Bapak Indra katakan. Tapi Pak, sekarang kami ingin tahu juga Pak dari sisi people nih sekarang. Tadi Bapak menyinggung juga soal people, soal mungkin siapa yang operator daripada bank digital ini sendiri, yaitu pegawai bank Pak. Nih ya. Apa sih Pak tantangan yang terbesar yang dihadapi dari sisi pegawai bank ini untuk mengoperasikan bank digital? Dan bagaimana strateginya Pak dalam mengatasi tantangan tersebut? Ya, baik, kalau dari sisi talent, jadi tantangan di era digital 3 Pak ya. 1 di aspek talentnya, 2 di aspek culture-nya, 3 di aspek resource-nya. Memang resource-nya kalau bank tua seperti BRI begitu, kita banyak resource yang legacy begitu ya. Tentu menjadi sebuah PR ya bagi bank-bank konvensional untuk bisa selincah bank digital atau fintech yang memang sudah menggunakan teknologi yang terakhir yang berbasis cloud, kemudian teknologi yang arsitekturnya sangat mudah dikonfigur begitu. Nah, aspek talent ini tentu jadi challenge Pak, karena satu, memang kompetensinya baru, Pak. Atau saya mulai dari mindset-nya baru. Prakteknya juga baru, atau culture-nya ya. 3, kompetensinya baru. Mindset-nya tadi yang saya sampaikan. Mindset-nya harus sangat customer-centric. Kemudian sebegitu produk itu dia lahirkan, dia continuous, Pak. Katakanlah hari ini muncul satu feature. Kemudian besok, minggu depan muncul lagi feature terus. Jadi harus dikawal, nggak pernah berhenti ya. Jadi kalau produk digital itu nggak beda dengan IT. Kalau IT itu project, begitu projectnya selesai terus ditinggal gitu, klien gitu. Nah kalau digital itu sekali dia luncurkan satu feature, maka terus dia continuous Pak, dan harus dikawal seperti ada founder mindset yang dari pagi mikirnya itu, mau tidur mikirnya itu, terus dikawal supaya produknya makin dipakai, kalau ada yang masalah terus diperbaiki dengan cepat. Jadi maka kalau Bapak lihat di App Store itu tiap 2 minggu ada aja update-nya gitu kan. Betul Pak. Itulah digital ya. Kemudian yang kedua di prakteknya. Prakteknya culture-nya itu sekarang sudah bicara product management, bukan lagi project management ya. Nah, itu dimulai dengan yang namanya design thinking. Mudah-mudahan di Universitas Pertamina juga diajarin design thinking. Jadi design thinking itu berpikir dari empati dulu pada customer ya. Baru kita turunkan menjadi kira-kira opsi solusinya seperti ini, kemudian diiterasi, di prototyping, kita validasi, terus begitu valid baru kita lakukan development kecil-kecil. Sekarang kalau development itu sekarang modelnya sprint, pendek-pendek Pak, feature per feature, karena kita nggak model lagi kayak dulu, modelnya permintaan big bang gitu, terus maraton Pak. Sekarang harus kecil-kecil, sering gitu ya. Maka kalau Bapak lihat di App Store itu tiap 2 minggu ada feature baru begitu. Seperti itu prakteknya, lebih agile ya, lebih berbasis data driven, data analitik. Nah, kompetensinya Pak. Kompetensinya juga baru Pak. Sekarang dulu kita bicara database, sekarang data analitik, data science, data engineer begitu ya. Cara infrastrukturnya nggak bicara lagi data center, sekarang bicara cloud teknologinya begitu ya, yang sangat agile, sangat on demand begitu. Kemudian tadi cyber security sekarang menjadi kompetensi baru yang harus makin kuat begitu ya. Kemudian desain, dulu kita bikin, kalau zaman waktu masih SMS banking atau phone banking, hidup kita masih baik-baik aja Pak gitu. Begitu masuk ke smartphone, hidup kita jadi susah Pak. Jadi yang namanya desain jadi penting, warna tombol aja jadi masalah, tuh taruh posisinya di mana jadi gitu. Masalah gitu. Jadi kemampuan desain menjadi supaya memudahkan orang juga ngelihatnya enak ya. Nah, itu sekarang kemampuan desain menjadi sangat penting begitu ya. Yang dulu kita nggak pernah
Seperti itu. Jadi hal yang baru. Nah, kemudian tadi manajemen risiko juga sekarang berbeda. Nah, ini hal yang juga harus disadari. Maka di BRI ada satu divisi baru namanya divisi digital risk, Pak. Khusus Pak, hanya digital risk aja gitu. Karena udah nggak dimasukin di risk management tuh Pak ya? Udah sendiri. Masuk cuman divisinya sendiri gitu. Kalau dulu kan mungkin risknya risk operasional, risiko kredit, risiko pasar. Sekarang ada digital risk gitu sendiri, Pak. Nah, seperti itu mungkin yang berubah-ubah dari aspek talent, Pak ya. Jadi culture-nya juga tadi berubah, mindset-nya berubah. Mungkin seperti itu. Nah, ini menarik sekali, Pak. Ini kebetulan satu ngajar di MMUI, Pak. Ada 2 mahasiswa dari BRI, Pak. Ini double wajib nih. Udah ini sesi BRI, mahasiswa saya lagi, berarti harus hadir 2 kali. Harusnya 2 kali, kan mahasiswa saya harus kan. Gitu dari Pak Indra lagi harus lagi 2 kali harus. Udah pada lapor, saya sudah ada Pak, sudah join Pak, bagus lah ini. Pada dengar semua kan gitu. Nah ini menarik Pak, karena kalau semua menjadi bank hibrid Pak ya, tadi digital Pak ya. Nah, kemudian kan kadang-kadang bank itu kan, bukan kadang-kadang, kan harusnya kalau kita belajar kan harus ada pembedaan, Pak. Satu bank dengan bank yang lain. Supaya orang tuh tahu ciri khasnya, Pak. Nah, ini kalau semua jadi digital gini, terus apa ya, Pak, perbedaan bank satu dengan lain? Apalagi ada kolaborasi dari Bapak bilang kan, untuk pengamanan. Berarti kan udah sama semua nih. Terus apa dong bedanya bank, katakanlah BRI dengan bank digital lainnya? Atau antara satu bank digital atau bank dengan bank lainnya yang sama-sama sudah menerapkan digital tadi, Pak? Ya. Jadi kembali ke tadi sebenarnya dimulai dari identity-nya, Pak. Sebenarnya setiap perusahaan itu harus punya identity yang harus dia terus secara istiqomah diperjuangkan supaya dia tampilnya berbeda dan unik. Karena kita penting punya identity di market. Nah, kayak Bank BRI ini memang punya identity. Kita adalah the largest microfinance institution in the world gitu ya. Kata beberapa sumber ya, Investopedia dan beberapa sumber yang lain. Dan memang kita portfolionya 80% itu di UMKM gitu. Nah, ini identity Pak ya. Nah, sekarang kita diperkuat lagi oleh pemerintah dengan diintegrasikannya ada Pegadaian, PNM. Jadi kita makin masuk lagi ke ultramikro bahkan gitu ya. Nah, ini makin memperkuat identity kita sebagai bank. Nah, oleh karena itu digital ini lebih kayak sebenarnya katalisnya, tapi dalam hal ini yang harus kita pikirkan bridging kita untuk bisa menjawab problemnya customer kita di segmen tadi gitu. Nah, makanya saya nggak pernah sebenarnya kalau kita jangan terlalu pusing dengan ya semua pasti akan digital, tapi kan masing-masing dengan identitinya harus menjawab problem ini sebagai bagaimana kita membridging masalah kita sebagai bridging untuk memberikan solusi pada customer kita. Nah, itu yang nanti akan memberikan ciri. Seperti misalnya Bank Mandiri, dia identitinya di mana? Bank Mandiri kekuatannya di korporasi dan consumer. Nah, pasti dia nggak akan masuk di ultramikro atau apa gitu ya. Itu karena itu membutuhkan ini yang berbeda ya. Nah, ini saya lihat nanti akan kayak seperti tadi misalnya Bank Jago, dia akan bermain di identitinya bermain di ekosistem apa. Saya rasa Bank Jago misalnya dia mungkin akan sangat mempertajam identitasnya sebagai pemain di ekosistem Goto gitu. Jadi itu yang mungkin akan membedakan. Tapi pertanyaan Pak Budi tadi sangat valid sebetulnya. Makanya challenge-nya adalah identity. Dan identity kalau dia fully digital memang akan sangat tergantung dengan di mana dia bermain di ekosistemnya. Karena kalau enggak sangat mudah ditiru maksudnya gitu. Iya, betul. Iya. Jadi captive market-nya Pak ya kira-kira. Iya, dia harus main di captive mana begitu. Kalau enggak jadi kayak saving sama, saving juga. Nanti lending juga gitu. Iya, makanya maksudnya seperti itu, Pak. Ya, tapi dipakai dalam konteks di ekosistem mana, itu mungkin yang membuat dia jadi punya identity, punya spesifik keunikan dalam hal value-nya ya. Customize itu ya. Ekosistem berarti ya kira-kira. Baik, makasih Pak. Silakan Pak. Jadi bisa disimpulkan nggak bisa hanya ikut-ikutan Pak ya. Ikut-ikutan bikin bank digital, identity yang nggak jelas. Iya. Bingung orang itu. Bingung orang itu. Ini kambing apa serigala apa sapi nggak tahu gitu. Baik Pak, menarik sekali nih Pak. Pak, kalau menurut Bapak nih, ini ada juga pertanyaan dari peserta nih Pak ya. Kalau menurut Bapak nih kan sekarang peranan pemerintah juga kan penting nih Pak dalam membangun bank digital sebagai bank masa depan nih Pak. Ya, menurut Bapak apa yang pemerintah sebagai regulator perlu siapkan Pak? Dan
lakukan agar pengoperasian bank digital ini dapat terjaga kinerja dan yang tadi manfaatnya itu betul-betul dirasakan sesuai dengan captive market-nya ya Pak ya? Iya, iya. Ini kebetulan ada Pak Ari Astiadi dari OJK nih. Iya, betul. Pak Ari, pagi Pak. Mestinya beliau aja yang jawab tuh kayaknya. Nanti kita tanya Pak, kita beri waktu beliau nanti untuk memberikan pencerahan Ya. juga. Oke, jadi kalau saya rasa peran regulator dalam hal ini kan memang harus saya rasa sejalan dengan arah kepada semua mengakselerasi transformasi digital ya, karena tadi transformasi digital bukan lagi pilihan tapi keharusan ya. Nah, hanya peran regulator tentu bagaimana bisa mendukung tumbuhnya inovasi di sini, tapi pada saat yang sama juga menekankan pada bagaimana manajemen risiko yang saya rasa harus cukup memadai ya, prudent tadi. Berulang-ulang kalau penekanan di regulator tentu di penguatan di aspek GRC-nya, di governance, risk, dan compliance-nya di era digital ini yang tentu perlu dengan pendekatan-pendekatan baru, tentu juga memanfaatkan teknologi, dan makin sering juga selalu direview, nggak pernah berhenti begitu ya, karena yang namanya ancaman tuh hadir dari waktu ke waktu gitu ya. Nah itu saya rasa dan saat ini dengan POJK yang baru saja terbit ya 12 kalau nggak salah ya, nanti betul ya Pak Ari ya, itu karena sebetulnya pemerintah regulator dalam ini memang mendorong transformasi digital itu dan sudah juga memberikan dalam hal ini kebijakannya begitu ya untuk memudahkan dalam hal berinovasi secara digital, tapi juga ada syarat-syarat yang ditetapkan begitu, karena bank is bank begitu ya, bank is bank gitu. Kemudian saya lihat juga ada, jadi kalau sebagai banknya tidak ada bedanya bank digital atau bukan digital, saya lihat gitu ya, karena kita menyangkut melayani atau menjaga uangnya nasabah ya tentu harus dengan seluruh kehati-hatian yang tinggi. Tapi juga kelihatannya ada persyaratan yang cukup tinggi. Kalau benar-benar bank digital baru 10 triliun, supaya harus mikir juga kalau nggak serius jangan gitu ya. Kemudian juga syarat bank juga digeser sekarang, bukan lagi buku ya, tapi ke apa namanya Pak, BPMK ya kalau nggak salah, itu yang nilainya sekarang 6 triliun, di bawah 6, kemudian 14 dan 70. Jadi memang ya harapkan bank punya skala juga untuk bisa tumbuh. Ini saya rasa sudah jadi kelihatannya regulasi juga akan mendorong kepada healthy industry gitu, supaya juga tidak terlalu kumuh, tapi ya tadi lebih healthy, tapi juga tumbuh secara lebih baik ya, lebih betul-betul berpihak kepada customer. Ya. Baik, ini Mbak Tiara minta tolong Pak Ari Astiadi di-on-kan mic-nya, tadi udah disebut-sebut. Kita ingin Pak Ari Astiadi ini pengawas bank, boleh dikatakan ya, kalau singkatnya mohon maaf ya Pak Ari ya kalau keliru nih. Pokoknya dari sejak zaman BI sampai OJK udahlah Pak Ari ini hafal kelakuan para bank ini. Itu Ya. Mbak Tiara minta tolong mikrofon atau mic-nya Pak Ari Astiadi bisa di-on-kan. Ya, silakan. Kayaknya handphonenya kebalik tuh Pak Ari. Silakan Pak Ari. Bentar. Saya handphonenya di apa? Putar ya. Saya salah pencet tadi ya. Mohon maaf. Oke, ya sip. Jadi seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Indra tadi sudah sangat jelas ya. Saya hanya menambahkan sedikit saja. Jadi dari sisi regulator tadi ada menekankan pada 3 hal yang disampaikan Pak Indra tadi, adalah masalah GCG, ya, penerapan prinsip tarif, kemudian masalah risk management dan compliance. Nah, dalam konteks digital, memang digital risk ini menjadi penting, ya, di mana dia rumahnya ada di rumah risiko operasional. Di mana risiko operasional itu ada 3 komponen. Pertama adalah komponen masalah people, ya, kemudian masalah sistem dan teknologi, dan kedua adalah masalah organisasi. Jadi digital risk itu ada di ranah sistem dan teknologi seperti itu. Dan betul disampaikan Pak Indra, adalah yang lebih penting adalah
tadi GRC-nya. Nah, dan dari sisi regulasi sebetulnya otoritas mendorong untuk rektek regulasi teknologi, itu artinya dari masing-masing ya pelaku, ya, terutama yang melaksanakan platform secara digital, di sini secara mandiri mampu ya terus melakukan meningkatkan tadi governance-nya, kemudian meningkatkan risk management-nya, meningkatkan efektivitas dari compliance-nya, ya. Walaupun aturannya belum dibuat secara khusus, karena sekarang aturan lebih mengarah kepada principle based, seperti contohnya misalnya masalah security, ya, artinya cyber security. Nah ini tentunya peraturan tidak akan mengaturnya secara khusus, tetapi yang diminta untuk ini, untuk concern pada masalah bagaimana standar cyber security itu mencapai level yang memang efektif ya untuk menangkal berbagai kejahatan. Itu dari pelaku itu sendiri seperti itu gitu. Lalu yang juga tadi disampaikan oleh Pak Indra, masalah ekosistem. Bank is bank, tapi juga sekarang ada di ekosistem mana itu menjadi penting ya, artinya digital ya, capability, kemudian juga digital mindset yang dibangun di internal bank itu akan memberikan daya guna yang optimum ketika dia ada di dalam suatu ekosistem yang memang cocok dengan kompetensi atau delivery jasa yang diberikan oleh bank itu sendiri seperti itu. Seperti contohnya mungkin tadi disampaikan oleh Pak Indra ya, BRI ekosistemnya ada di mikro ya, mikro dan juga mungkin UMKM, mungkin Pak Indra ya, lebih luas lagi di situ seperti itu gitu. Kira-kira itu ya. Tapi juga hal yang penting di sini tadi disampaikan oleh Pak Indra, masalah kapital, karena kalau kita udah bicara digital ya, masalah kapital ini bukan sesuatu yang sekedar patuh sudah memenuhi capital adequacy ratio, katakanlah CAR 8% dengan capital charge sampai dengan 14% ya. Menjadi penting nominalnya ada berapa, karena capital expenditure di IT untuk membangun manusia, membangun organisasi, membangun sistem itu tidak murah gitu, seperti itu. Dan tentunya juga aspek lain marketing ini juga menjadi sesuatu yang menjadi penting untuk tadi membangun positioning di pasar. Kira-kira demikian Pak Budi. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Terima kasih Pak Ari. Masukannya yang luar biasa. Jadi kita mendengar langsung dari Pak Arsyadi yang memang bergulat di regulasi ya, baik ketika di Bank Indonesia maupun ketika di Otoritas Jasa Keuangan. Silakan Pak Ray. Barangkali ada pertanyaan dari audiens yang bisa di ini. Ya, jadi sebenarnya dari semua sisi sudah lengkap nih, dari nasabah, dari pegawai, dari regulator pun. Jadi saya sendiri mendapat kesan bahwa kita nih sedang betul-betul mau mempersiapkan ya Pak, yang tadi bank digital ini. Tadi yang Bapak bilang, Pak Indra bilang, ini bukan lagi pilihan, tapi ini adalah keharusan ya Pak ya. Nah, salah satu yang ditanyakan oleh banyak peserta ini Pak, ini kami ingin tahu aja Pak, ini kalau udah masalah digital ini kan berhubungan dengan masalah signal, teknologi, koneksi segala macam yang Indonesia pun masih belum. Nah, ini bagaimana membuat dari sisi banknya siap, regulatornya siap, nasabahnya siap, tapi teknologi yang kayak gini siap nggak? Itu Pak, silakan Pak. Baik. Iya Pak Roy, ini Pak Roy langsung menghujam kepada esensi dari digital. Jadi sebetulnya kita semua harus sadar ya, sebetulnya kita bicara digital itu numpang di atas telco gitu. Ya, jadi ekonomi digital itu sebetulnya fondasinya telco, mobile operators. Itu yang saya lihat juga problematik ya, karena ini dua industri yang sebenarnya masih diregulasi sendiri-sendiri. Kayak telco diregulasinya oleh Kominfo ya, kemudian kalau industri keuangan oleh OJK dan BI. Nah, ada daerah no man's land yang nggak diatur. Nah, itulah sumber problemnya, karena sebetulnya hampir semua layanan digital itu menggunakan nanti nomor telepon untuk OTP, untuk autentikasi gitu ya.
ini yang ini saya agak ini dulu. Jadi ingin saya bilang bahwa sebenarnya kita jangan lupa ini ada infrastruktur telco yang menjadi fondasi kita semua. Jadi kita bisa enak digital ini karena ada telco di bawahnya gitu ya. Yeah. Ya betul ya. Jadi harus berterima kasih juga sebenarnya pada telco. Nah, tapi ada hal yang memang harus diatur. Karena saya juga ingin menyampaikan juga bahwa bagaimana ada cross sector regulation ya untuk yang fokus pada juga aspek security, karena telco kadang-kadang karena fokusnya jualan nomor gitu ya diganti nomor dan sebagainya. Sementara di kita gara-gara ganti nomor, padahal itu adalah dari fraudster, dia ngaku-ngaku sebagai yang punya nomor, langsung dia mengganti SIM-nya diganti, terus dia tahu berapa ID dari mobile bankingnya, diambil lah uang. Ini hal yang jadi account take over dan sebagainya, itu juga hal yang. Nah, tapi sisi lain memang ya saya ingin bilang bahwa belum pernah mungkin ya saya lihat sih kita juga apresiasi kepada Kominfo, dan ini yang saya rasa kita makin baik ya, meskipun Indonesia ini challenging karena negaranya nggak gampang ya, negaranya kepulauan begitu. Kalau di Jawa mungkin oke ya, tapi kalau di luar Jawa, tapi dengan adanya PON 20 kita jadi pede juga, kayaknya di Papua juga udah bagus tuh tengahnya gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan dengan fondasi seperti itu, saya lihat juga Kominfo terus agresif mendorong operator ya untuk menggelar ya, mungkin kalau blank spot itu yang terus saya rasa akan di cover. Tapi bagi bank seperti BRI yang memang kita tuh bank desa ya, bank di rural, maka kenapa bank BRI ada satelit ya, punya satelit itu sebetulnya bukan untuk di kota Pak, itu tempat-tempat yang memang kadang-kadang nggak terjangkau oleh sinyal. Nah, kalau satelit kan sejauh bisa lihat satelitnya itu tinggal connect, nah kita bisa memberikan layanannya melalui kita kepada nasabah melalui agen-agen kita, itu connect melalui satelit ke berisat kita begitu. Ini contoh bagaimana infrastruktur digital terima kasih menjadi sangat penting. Saya mohon maaf, saya menjawab pertanyaan Bapak nggak ya? Oh iya Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Jadi perlu yang tadi saya senang sekali Bapak menyebutkan adanya cross collaboration juga Pak ya. Terregulasi ya Pak. Industri perbankan dengan industri telco nih. Iya betul Pak. Iya. Dan yang bersyukurnya Bapak juga background-nya telco nih. Maka saya juga ingin mengajak telco untuk sama-sama supaya nanti ada satu mobile repository untuk blacklist begitu ya. Kalau ada ini kita cek ke blacklist yang sama. Kayak itu dengan demikian, karena begitu ada masalah itu pasti akan melebar. Kayak misalnya fraudster kepada BRI, dia akan lompat pindahin uangnya ke BCA. Kadang-kadang sekarang pindahinnya ke Bitcoin. Kemudian nanti ada nomor telepon yang mungkin sudah melakukan fraud di mana, nah itu juga bisa kita jadikan ada satu repository bersama gitu ya. Untuk kita sama-sama ngelawan fraudster ini barengan lah kira-kira gitu. Betul Pak, setuju Pak. Pak, ini ada pertanyaan dari kita ambil pertanyaan dari mahasiswa Pak ya. Ya. Ini pertanyaan adalah kehadiran bank digital dari Tania Farah Hasna. Kehadiran bank digital dapat memudahkan akses masyarakat dan diharapkan mampu mendorong inklusi keuangan. Sehingga akses pembiayaan produktif untuk sektor usaha kecil dan menengah dapat meningkat. Nah itu apakah tujuan ini diakomodir nggak Pak dengan adanya bank digital, atau juga diakomodir nggak dengan adanya POJK? Jadi fokusnya adalah apa manfaat bank digital ini terhadap pembiayaan produktif untuk UMKM Pak? Seperti itu. Dan apakah itu sudah diatur belum sama peraturan OJK? Nah mungkin ini Pak Ari bisa bantu jawab juga nih. Pak Ari wajah dulu. Jadi Pak Ari jadi ikut narasumber nih. Mungkin Mbak Tiara atau bisa diaktifkan mikrofonnya Pak Ari. Baik, terima kasih. Sebetulnya bukan masalah UMKM. Kalau kita bicara UMKM, mikro, itu lebih kepada segmentasi pasar Pak ya, segmentasi pasar. Jadi yang diatur oleh OJK dalam hal ini juga termasuk BI untuk payment settlement-nya adalah bagaimana industri keuangan melaksanakan kegiatan usahanya dengan teknologi informasi. Dalam hal ini adalah berbasiskan digital seperti gitu. Nah, itu harus ada hal yang dipatuhi. Pertama adalah tata kelolanya supaya kegiatan dan operasi ini memenuhi aspek-aspek transparansi, accountability, responsibility,
independensi dan fairness, kemudian juga risk manajemennya, artinya ini menjaga jangan sampai terjadi suatu risiko, dan juga kepatuhannya ya, terhadap berbagai regulasi kita di sini. Nah, kembali di sini tadi artinya ke masalah mikro dan UMKM. Sebetulnya kalau kita lihat secara umum ya, hampir semua bank digital ini, termasuk juga yang dilakukan oleh telco, itu ekosistemnya ya, ini ekosistemnya lebih banyak di segmen pasar komersial ya, termasuk juga segmen pasar di UMKM dan mikro seperti itu, khususnya BRI seperti ini gitu. Jadi yang lebih penting di sini termasuk juga fintech, Pak. Fintech ini lebih banyak di mikro ya. Financial teknologi yang saat ini ya baru ada sekitar 106 yang berizin ya secara formal. Segmen pasarnya ada di mikro. Nah, di sini yang menjadi penting adalah masalah literasi, ya, masalah perlindungan konsumen di sini. Ya. Seperti misalnya ada kejadian bergeser dikit, nggak apa-apa Pak ya, sedikit. Kejadian masalah pinjaman online yang ilegal di situ dengan berbagai macam prakteknya yang tidak beretika seperti begitu gitu. Nah itu aspek literasi ini menjadi sangat penting. Kemudian juga tadi menjaga keamanan data, artinya cyber security menjadi sangat penting. Jadi jangan sampai data nasabah itu disalahgunakan untuk memojokkan konsumen seperti gitu. Jadi kembali kepada mikro, saya rasa ini yang sekarang menjadi bagian yang banyak dibidik oleh para pelaku di industri keuangan seperti itu, Pak. Mikro dan komersial seperti itu. Makasih banyak, Pak. Mungkin Pak Indra lebih mendalami aspek pasarnya. Ya, jadi baik, terima kasih nih Pak Ari sudah memberikan gambaran di aspek regulasinya. Tapi saya juga ingin tadi dari Mbak Tania ya, saya rasa juga memang digital ini itu bisa tentu bisa bilang dia borderless ya, dia membuat layanan menjadi bisa menjangkau lebih luas lagi tanpa harus dibatasi oleh fisik. Nah, memang saya rasa arah kepada situ, arah kepada financial literacy dan financial inclusion ya, dan juga economic inclusion ini menjadi salah satu agenda yang inginnya diusung dengan digital, karena bagaimana juga cashless society bisa terjadi begitu ya. Dan sekarang kita juga bersyukur fintech ya, e-money begitu mengajarkan cara-cara bayar yang lebih simple ya, tidak pakai uang receh lagi gitu ya, sudah pakai QR saja gitu ya. Dan itu juga sekarang dengan seperti Bank BRI yang memang tadi saya sudah sampaikan, Bank BRI itu mainnya di mikro, sekarang ultra mikro. Jadi kita masuk lebih luas lagi. Jadi BRI juga inginnya bagaimana, nah identitinya ya, kita ingin bisa melayani seluas-luasnya untuk bisa membuat nasabah bertransaksi sesering-seringnya dengan biaya semurah-murahnya. Jadi harus digital jawabannya gitu kira-kira. Oleh karena itu maka digital harus bisa menjadi artinya pemercepat ini supaya risiko operasional juga lebih kecil dan juga manajemen risikonya, overhead cost-nya juga makin kecil. Karena kalau pakai orang susah dan kita juga jadi nggak bisa ngontrol. Dengan digital kita bisa capture semua activity itu, apakah itu dengan cara O2O ataupun dia semua fully digital. Tugasnya digitalnya ini dalam hal membuat kita lebih engage dengan customer kita, plus manajemen risikonya makin efisien. Tapi dengan digital ini diharapkan kita makin bisa personalize dalam memberikan layanannya, lebih customize, ya, kemudian lebih beyond banking, ya, dengan solusi digitalnya dan bisa penetrate makin dalam lagi. Jadi jawabannya ya mungkin ya iya gitu, karena tanpa itu mungkin agak susah. Iya Pak, terima kasih banyak. Ya. Pak Roy, barangkali pertanyaan lain bisa diambil. Saya rasa cukup Pak Budi, karena sudah waktu ya, kan kita ini agak strict Pak di waktu karena memang 1 jam gitu ya Pak, supaya itu salah satu positioning juga Pak, kalau ikutin ini 1 jam, jadi mereka mau ikut Pak, betul-betul 1 jam gitu. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Indra dan juga Pak Arya Setiadi. Terima kasih Pak. Lain kali kita minta Pak Arya Setiadi nih. Ya. Terima kasih untuk ini. Terus terang Pak, saya pribadi banyak sekali insight-insight baru, dan Pak Indra juga Pak Aryas membuka mindset ya soal bank digital. Jadi kalau dulu
kita anggap bahwa bank digital ini kayak saingan bank konvensional, Pak. Tapi sekarang ini yang tadi Bapak bilang, sebenarnya bank digital ini katalis sebenarnya untuk bank yang ada sekarang. Karena mau tidak mau ini bukan pilihan, mau tidak mau ini adalah kita akan menuju ke sana. Ya Pak ya, kita akan menuju ke sana. Terima kasih banyak Pak Indra, Pak Aryas, terima kasih. Juga Pak Budi, saya serahkan kepada Pak Budi. Ya baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir memberikan kontribusi. Bapak dan Ibu dari mahasiswa juga sudah hadir pada acara hari ini. Seperti biasa, kami akan hadir lagi bulan depan dengan narasumber yang berbeda nih Pak Endra, jadi ganti-ganti. Dan mungkin nanti bisa ada kejutan-kejutan, kita nggak tahu nanti. Karena yang kita undang belum tentu orang yang terkenal, Pak. Maksud saya, tapi orang yang tahu lah. Seperti itu, sehingga bisa lebih menarik, Pak. Dan ini komitmennya dari 1 jam, dan kemudian free ya, kemudian informatif, inspiratif ya, yang penting memberikan manfaat di Sabtu pagi. Sekali lagi saya mohon maaf tadi atas atau kami mohon maaf atas tadi miskomunikasi ya mengenai link Zoom-nya ya. Ya ini adalah konsekuensi teknologi. Kalau kita luring nggak bakalan terjadi seperti ini karena udah kumpul, udah pasti jalan terus ya. Dengan teknologi kita ada kenyamanan, tapi sekaligus ada ketidakpastian juga ya. Sedikit ada glitch tadi kita sebut begitu ya. Saya kira di bank digital juga kadang-kadang ada glitch ya Pak ya. Kita mau pakai mobile banking atau lagi down, padahal saya lagi mau transfer hari itu gitu kan, dibutuhkan duitnya. Jadi saya bingung ini gimana caranya nunggu 1 jam lagi. Ini contoh ya. Artinya teknologi is technology, tidak cuma bank is bank. Technology is technology. Artinya ya we have to accept whatever technology gives us gitu ya pada saat itu ya. Dia lagi down, ya lagi down. Mau diapain lagi, orang lagi down kok, seperti itu kan. Apalagi tadi kan Bang Dida kan numpang di industri telco Pak ya. Yeah. Artinya telco sendiri pun sebagai industri juga punya masalah ya. Pak Enda pasti lebih tahu lah. Sekian puluh tahun di telco ya. Nah itu kita juga harus terima semua konsekuensi kenikmatan yang kita peroleh, tentu saja ada downside-nya. Dan kita harus terima, walaupun ini bukan salah siapa-siapa ya, tapi ya tentu saja ya sebagai host atau sebagai bank ya kita harus bertanggung jawab dan tentu saja minta maaf apabila ada tadi kekurang lancaran di awal ya. Saya kira itu saja Bapak dan Ibu, hadirin mahasiswa semua, terima kasih kehadirannya. Seperti biasa selalu diingatkan untuk menjaga prokes. Saya kira mungkin bank digital harus ada protokol digital juga nih Pak. Supaya pemerintah kan terkenal kan 3M, 5M, 6M, mungkin 12M gitu kan. Mungkin 20M nanti kita nggak tahu lah Pak. Mungkin bank digital dulu aja nih Pak. Mungkin 3D, 4D atau apalah namanya yang kita bisa ingat gitu ya. Sehingga pemerintah kan jangan kasih password ke siapa-siapa, jangan ini, jangan itu, segala macam, harus ini, harus itu. Mungkin dipopulerkan juga Pak protokol-protokol digital biar ya tadi kan bank itu menjangkau seluas-luasnya. Yeah. Sesering mungkin transaksinya. Dan semurah mungkin. Artinya protokol itu harus ada ya supaya orang itu jadi aware kan, jangan sampai diasal aja terus nyasar ke pinjol segala macam yang Pak Ade tadi cerita kan, itu memang menyedihkan. Tapi itu faktanya bahwa ternyata orang butuh duit kok larinya ke pinjol gitu, kok bukan ke bank gitu misalnya, atau ke Pegadaian ya, sekarang udah bagian dari BRI ya Pegadaian kan, seperti itu. Kenapa harus ke pinjol gitu? Ada apa dengan bank digital? Orang udah segitu mudahnya kok larinya ke pinjaman online, itu yang ya, tapi anyway itulah masyarakat kita ya. Mungkin ada misinformasi, ada tawaran yang menggiurkan dan sebagainya. Seperti dulu melipat gandakan uang ya Pak ya. Jadi 1 jadi 3, 3 jadi 6 gitu ya. Ya, tapi ternyata orang ngejar juga gitu. Anyway, sekali lagi terima kasih. Ini hari Sabtu yang cerah. Harapan kami setelah ini Bapak dan Ibu ada masih bisa menikmati hari libur ini. Sampai ketemu di sesi mendatang di bulan November. Nanti akan kami umumkan tanggal dan narasumbernya. Terima kasih. Ini ada Pak Greg nih, pegawai BRI ini Pak. Oh gitu ya. Tadi saya suruh ikut itu. Oh iya. BRI. Nah ini Pak Greg nih. Iya. Tadi sudah lapor Pak, saya sudah hadir, sudah join. Nah, udah. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.
kasih, Pak. Pak Indra, terima kasih. Mohon maaf apabila Pak Rias, terima kasih. Terima kasih.